Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 23. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu telah menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpahlah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpahlah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minummu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berakhia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Renungan untuk kita hari ini dari Matius 23 ayat 1 sampai 39. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada sebuah pepatah kuno yang berkata, penampilan bisa menipu. Seseorang bisa terlihat begitu rohani, sopan dan berwibawa di depan orang lain, tetapi di dalam hatinya menyimpan kebencian, kesombongan, atau kepentingan pribadi. Hari ini kita akan membaca salah satu khotbah Yesus yang paling tegas, bahwa mungkin terdengar paling kelas, ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengecam kemunafikan mereka, bukan karena Yesus membenci mereka, tetapi karena Ia mengasihi dan ingin menyelamatkan mereka dari kehancuran.
Firman ini relevan bagi kita semua. Kita dipanggil untuk mengikut Yesus dengan hati yang tulus, bukan sekedar mempertahankan penampilan luar yang indah. Poin pertama, ikuti firman, bukan sekedar teladan manusia. Ayat 1-4. Yesus mengakui bahwa ahli Taurat duduk di kursi Musa, artinya mereka punya posisi untuk mengajar hukum Allah. Yesus berkata, turutilah ajaran mereka, tapi jangan tiru perbuatan mereka. Mengapa? Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka membebani orang tetapi tidak mau memikul beban itu sendirian. Hari ini Tuhan mengingatkan kita jangan hanya puas jadi pendengar firman. Tuhan mencari pelaku firman. Orang di sekitar kita lebih melihat hidup kita daripada mendengar kata-kata kita. Seperti yang dikatakan Yakobus 1:22. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Lalu yang kedua, waspada terhadap keinginan dipuji. Ayat 5-12. Yesus menegur mereka yang melakukan semua hal supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dipanggil rabi, mencari status dan penghormatan. Tetapi Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Keinginan untuk dihormati bisa merayap halus ke hati kita. Kita mungkin tidak duduk di kursi Farisi, tetapi bisa saja kita mengukur nilai diri dari pujian manusia. Yesus mengajar kita untuk mengutamakan pelayanan, bukan gengsi. Pemimpin sejati adalah pelayan. Lalu yang ketiga, kemunafikan menutup pintu kerajaan. Ayat 13-36. Yesus menyebut celaka berkali-kali. Kata celaka di sini bukan sekedar marah, tapi ungkapan kesedihan dan keprihatinan yang mendalam. Kemunafikan membuat orang menutup pintu kerajaan bagi orang lain, memutarbalikkan ajaran demi keuntungan, sibuk pada hal kecil tapi mengabaikan hal yang utama, keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Fokus pada penampilan luar tapi hati kotor, menghormati nabi yang sudah mati tapi menolak suara Tuhan hari ini. Kemunafikan adalah musuh Injil, bukan hanya melukai diri sendiri, tetapi juga membuat orang lain enggan datang kepada Tuhan. Tuhan menginginkan integritas hati dan hidup yang selaras. Lalu yang terakhir, kasih Tuhan di balik teguran. Ayat 37-39. Meskipun teguran Yesus keras, ayat terakhir menunjukkan isi hatinya. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini bukan sekedar marah, tetapi hati Bapa yang rindu pemelihara dan melindungi. Namun penolakan mereka membawa konsekuensi. Rumah mereka akan menjadi sunyi sepi. Kasih Tuhan selalu mengundang kita untuk kembali. Jika hari ini kita merasa jauh dari Tuhan, ingatlah, sayapnya masih terbuka. Teguran Tuhan adalah tanda Ia belum menyerah kepada kita. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudaraku, pesan Yesus dalam Matius 23 jelas, Tuhan mencari ketulusan hati, bukan topping rohani. Dunia tidak butuh orang Kristen yang hanya indah di luar, tetapi hati penuh kebalsuan. Dunia butuh terang yang nyata, orang yang hidupnya memancarkan Kristus, bukan hanya bicaranya. Saudara yang diberkati Tuhan, periksalah hati kita hari ini. Apakah kita hidup? Apakah hidup kita selaras dengan firman Tuhan yang kita dengarkan? Hindarilah mencari pujian manusia. Fokuslah pada kesetiaan di hadapan Tuhan. Utamakan inti firman, keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Tanggapi teguran Tuhan dengan pertobatan, bukan dengan pembenaran diri. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika kamu merasa terberkati oleh firman Tuhan hari ini, kamu boleh share ke banyak orang sehingga firman Tuhan ini boleh tersampaikan ke banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.